Sebuah mobil hangus terbakar di ruas tol Jor dari arah Rorotan menuju Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat, Sabtu siang. Kobaran api yang cukup besar membuat seluruh badan mobil ludes terbakar. Petugas Jasa Marga langsung berusaha memadamkan api menggunakan alat pemadam api ringan. Selain itu, satu unit mobil pemadam kebakaran dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Timur diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Pengemudi berhasil menyelamatkan diri dari mobil kemudian turun ke bawah tol. Dugaan sementara mobil hangus terbakar akibat korsleting di bagian mesin. Bahwa di kilometer 400 ada terjadi kebakaran mobil. Oke. Namun setelah itu kita melakukan TKP di TKP tersebut. Bang, ini kalau untuk pengemudi sendiri gimana, Bang? Untuk pengemudi sendiri, informasi dari masyarakat tadi kita dapat lari ke bawah jembatan sini. Setelah hampir setengah jam, api berhasil dipadamkan. Akibat kebakaran mobil ini membuat kepadatan arus lalu lintas di ruas tol Jor dari arah Rorotan menuju Jatiasih. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Petugas gabungan mengevakuasi batang pohon angsana yang tumbang hingga menimpa minibus yang tengah melintas di Jalan Pahlawan Rempoat, Tangerang Selatan, Banten. Pohon dengan tinggi 8 meter ini tiba-tiba tumbang akibat kondisinya sudah lapuk dan tua. Selain menimpa minibus, batang pohon yang tumbang ini juga merusak papan minimarket hingga kondisinya hancur. Batang pohon yang tumbang akhirnya berhasil dievakuasi selama 2 jam kemudian, dan arus lalu lintas kembali berjalan normal. Seorang pengendara sepeda motor yang melintas di Jalan Dr. Lemeina, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, tertimpa pohon tumbang. Bagaimana orangnya nih? Proses evakuasi berlangsung dramatis, lantaran kendaraan dan korban terjepit di antara batang pohon yang cukup besar. Selama 1 jam berjibaku, tim Damkar Kota Makassar berhasil mengeluarkan korban dan langsung dibawa ke rumah sakit setempat untuk mendapatkan perawatan medis. Peristiwa tersebut terjadi saat hujan deras disertai angin kencang mengguyur Kota Makassar sejak 2 hari terakhir. Dari Tangsel, Banten, dan Makassar, Sulawesi Selatan, Nunung Purnomo, Yul Yuswin, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Setelah 8 bulan hilang, polisi membentuk tim khusus untuk mencari keberadaan Alvaro Kiano Nugroho. Delapan bulan berlalu sejak Alvaro hilang diduga diculik orang. Selama 8 bulan, keluarga tak henti mencari bocah 6 tahun itu, namun tak juga menemukan hasil. Kapolsek Pesanggerahan AKP Syala Syah Alam mengaku, selama ini pihak kepolisian terus berusaha mencari Alvaro, namun tak membuahkan hasil, akibat tidak adanya rekaman CCTV. Setelah kasus ini viral, pihak kepolisian segera membentuk tim khusus untuk mencari Alvaro. Karena CCTV yang ada di daerah sana sifatnya 1 hari hilang, itu jadi pada saat Pak Tugimin menyampaikan laporan pada pukul 8 malam, CCTV itu sudah hilang. Rekamannya sudah hilang karena memang rekaman itu hanya yang sifatnya per hari di DVR itu. Sudah kami dari pihak Polsek Reskrim, Unit Reskrim Polsek Pesanggerahan, Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan, dan juga dari Resmob Polda Metro Jaya juga bergabung secara intens, saling berkomunikasi. Setiap ada informasi yang masuk, kami selalu menyampaikan dan mendalami dan juga menindaklanjuti. Hingga kini tim gabungan belum bisa menyimpulkan apakah hilangnya Alvaro akibat tindakan penculikan atau bukan. Alvaro Kiano Nugroho, bocah berusia 6 tahun, hilang di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Alvaro nyatakan hilang sejak 6 Maret lalu, yang artinya telah berlangsung selama 8 bulan. Melalui akun media sosialnya, ibunda Alvaro kerap memposting harapannya agar bisa kembali bertemu dengan putranya. Tim Liputan iNews melaporkan. 5 tahun berlalu, 3 bocah hilang warga Dusun Pulka, Desa Namenjahe, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, belum juga ditemukan.
Tiga pria mendatangi Polda Sumatera Utara untuk meminta pertolongan kepada Kapolda Sumatera Utara dan Direktur Kriminal Umum Polda Sumatera Utara agar dapat mengungkap hilangnya 3 anak mereka. Di tahun 2020 lalu, warga Kabupaten Langkat dihebohkan dengan hilangnya 3 bocah berusia 7 tahun. Ketiganya yakni Yogi Triherlambang, Nizam Aufa, dan Alvis. Setiap harinya warga dan polisi melakukan pencarian. Namun hingga kini sudah 5 tahun dari kejadian, nasib ketiga anak belum juga diketahui sedikit pun. Para orang tua korban berharap kiranya Kapolda Sumatera Utara dapat terus melanjutkan penyidikan dan berkoordinasi dengan Polda wilayah lainnya. Anak wilayah yang ada di Kota Makassar, sehingga mereka dari Polda Sumatera Utara dapat menghubungi Polda Makassar untuk menanyakan atau ada keterkaitan masalah anak-anak kami yang hilang di tahun 2020. Hilangnya ketiga bocah 7 tahun itu terjadi pada 18 Oktober 2020 lalu, saat ketiganya melihat alat berat yang sedang bekerja menggali area parit di perkebunan Langkat, Nusantara Kepong. Seperti kasus penculikan Bilkis bocah di Makassar yang ditemukan di Jambi, besar harapan orang tua anak mereka dapat ditemukan sehingga ada kejelasan hukum dari pihak kepolisian. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid, iNews melaporkan. Dan pemirsa, berikut kiat-kiat mencegah penculikan anak dengan mengajarkan anak melindungi diri. 1. Ajari anak aturan izin ibu atau ayah dulu. Hal ini dilakukan agar setiap kali ada orang lain yang ingin mengajak anak ke suatu tempat atau menawarkan sesuatu, maka si anak harus menanyakan terlebih dahulu pada orang tua atau pengasuh mereka. 2. Ajari anak untuk menolak ajakan atau tawaran orang tak dikenal. Beritahu anak tidak apa-apa menolak pemberian dari orang asing. Tidak hanya menolak pemberian hadiah, namun anak juga perlu menolak permintaan orang asing yang membuat mereka tidak nyaman. Kemudian 3, ajari anak mengingat nomor HP orang tua. Hal ini dilakukan untuk menjamin keselamatan anak dalam situasi darurat, serta memperkuat komunikasi dan hubungan keluarga. 4. Hindari anak pakai perhiasan mencolok atau bawa ponsel. Langkah ini sebagai antisipasi mengundang niat jahat pada anak. Lalu 5, ajarkan keterampilan dasar bela diri. Latihan bela diri dasar berguna untuk berjaga-jaga bila anak tidak bisa melarikan diri dalam situasi percobaan penculikan. 6, awasi selalu anak saat bermain. Dan 7, ajari anak minta tolong satpam atau polisi saat tersesat. Orang tua wajib beri pemahaman pada anak tentang orang dan waktu yang aman untuk si anak meminta bantuan dan berbagi informasi pribadi.